Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen pengampu media pembelajaran Bapak Ibtisam Han S. Sos MA. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai moderator ingin kami membawa kelompok 7 ingin membawakan suatu presentasi yaitu dengan judul Media Pembelajaran Tutorial yang berkeanggotaan Faris Pratama Hermawan, saya sendiri Firgiansah, yang ketiga Anisah Nurul Azizah, yang keempat Anlistian Dini Febrianti. Ya, langsung saja. Media pembelajaran, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan tidak lagi dapat kita hindari. Salah satu aplikasi informasi adalah internet. Komputer terakses ke internet itu sejak awal dekade 90-an menjadi sumber belajar atau pengetahuan yang sangat mudah untuk diperoleh. Electronic learning adalah kegiatan belajar melalui internet, perangkat elektronik komputer yang tersambung kepada internet, di mana proses belajar berupa memperoleh bahan belajar atau pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Selain dengan belajar melalui internet, dapat juga belajar melalui multimedia, aplikasi multimedia. Selanjutnya adalah pengertian CIA. Ada banyak sistem pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan alat bantu komputer. Salah satunya adalah aplikasi pengajaran yang mengacu pada teknologi berbasis multimedia dan berbasis website atau internet. Pengajaran berbantuan komputer atau disingkat dengan CIA adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan peralatan komputer sebagai alat bantuannya bersama-sama dengan dasar pengetahuannya. CIA merupakan pengembangan daripada teknologi yang berawal dari informasi terpadu yaitu komunikasi, audio, video, penampilan citra yang dikemas dengan satuan menjadi teknologi multimedia. Kemudian pada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komputer sebagai salah satu produk teknologi dinilai tepat digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Karena kita melihat zaman itu makin lama makin maju. Jadi tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa pendidikan akan masuk menggunakan komputer atau teknologi. Berbagai macam pendekatan instruksional yang dikemas dalam bentuk program pengajaran berbantuan komputer atau CIA seperti drill and practice, simulasi, tutorial dan permainan bisa diperoleh lewat komputer. Jadi kayak misalnya kayak kemarin tuh Pak Ibtisam ada permainan gitu kan, ada kuis gitu. Nah, itu dia contohnya. Jadi, dalam kesimpulan bahwa CIA adalah salah satu metode pengajaran yang digunakan untuk pengajar dalam mengajarkan materi secara interaktif dalam sebuah program tutorial dengan menggunakan suatu aplikasi komputer gitu. Dalam menyampaikan pengajaran perangkat lunak CIA. Ya, selanjutnya pengertian tutorial. Tutorial adalah suatu bimbingan atau bantuan yang bersifat akademik untuk membantu kelancaran proses kemandirian dalam belajar mahasiswa secara perorangan atau kelompok. Secara sederhana, pola-pola pengoperasian dalam pembelajaran
CIA model tutorial dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, komputer menyajikan materi. Itu. Yang kedua, siswa memberikan respon. Yang ketiga, respon siswa dievaluasi oleh komputer dengan orientasi siswa pada arah siswa dalam menempuh presentasi berikutnya. Yang keempat, melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya dalam merancang interaksi yang berbentuk tutorial. Saat atau setelah menyampaikan materi biasanya diikuti dengan pemberian soal atau latihan khusus. Prinsip pokok tutorial adalah kemandirian mahasiswa. Tutorial tidak ada jika kemandirian tidak ada, jika mahasiswa tidak belajar di rumah dan dengan ke tutorial dengan kepala kosong. Maka yang terjadi adalah perkuliahan biasa, bukan tutorial. Dengan demikian, secara konseptual, tutorial perlu dibedakan secara tegas dengan kuliah lecturing yang umum berlaku di perguruan tinggi, di mana peran dosen sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya kepada pemaparan selanjutnya yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman kita Virgi Ansyah. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman tangkap dengan baik ya. Baru saja Virgi Ansyah teman kita menyampaikan tentang program pengajaran berbantuan komputer. Kemudian adapun di sana tutorial atau tutoring yang kalau boleh saya menjelaskan kembali ialah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik untuk membantu mahasiswa dalam hal ini memperoleh kelancaran proses belajar secara mandiri maupun mahasiswa secara kelompok nantinya ya. Kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang model tutorial. Yang perlu kita ketahui di dalam model tutorial adalah bahwa tutorial itu dalam modelnya terbagi menjadi dua macam. Ada tutorial terprogram dan ada tutorial intelijensi. Tutorial terprogram ini yang dimaksud adalah menunjukkan seperangkat tayangan baik secara statis maupun secara dinamis yang terlebih dahulu diprogram. Statis dinamis ini sifatnya itu fleksibel ya, maksud sifatnya bisa diam, bergerak, dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman ingat seperti kuis tutorial yang pernah dipaparkan oleh guru kita Pak Ibtisan, yaitu kuis Kahoot. Nah, kuis Kahoot ini model tutorial yang terprogram yang dicontohkan dalam hal ini ya. Kemudian tutorial yang kedua dalam modelnya ialah tutorial intelijensi. Tutorial intelijensi ini berbeda dengan tutorial terprogram, yang dimana di dalam tutorial intelijensi ini ada upaya untuk berdialog ya antara orang ataupun mahasiswa dengan komputer. Nah, pada beberapa waktunya. Kemudian ada sesi di sana, sesi bertanya, sesi saling menjawab, dan juga di sana ada umpan balik dari komputer kepada si mahasiswa, dalam hal ini berinteraksi ya secara intensif. Nah, contohnya ini tutorial intelijensi itu kalau kita pernah mengingat contohnya seperti kuis, menjawab clue IQ. Jadi misalkan kita mengikuti program-programnya nih, suruh mengisi apa, kemudian kita suruh pilih balok-balok yang mana, suruh menjawab struktur apa, dan lain sebagainya. Dan di sana juga akan ada berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dikeluarkan oleh sebuah media pembelajaran komputer dalam hal ini kepada si mahasiswa tersebut. Nah, hasil dari jawaban itu akan berupa bentuknya intelijensi atau IQ yang menunjukkan bahwa IQ kita di sana itu apakah standar, ataukah mungkin cerdas, ataukah mungkin cerdas sekali ya, ataupun mungkin di bawah atau merosot seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga di dalam media pembelajaran tutorial ialah fungsi-fungsinya. Terdapat 3 fungsi pokok dalam media pembelajaran tutorial, yaitu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa. Dalam hal ini ya sangatlah penting, karena dimana si siswa tersebut
diupayakan untuk bisa melakukan pemahaman yang baik dari apa yang sudah diprogram oleh media pembelajaran tutorial ini. Jadi kalau tidak sampai, maka ada yang harus dievaluasi dari media pembelajaran tutorial tersebut. Kemudian fungsi kedua yang sangat bagus ialah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah, mengatasi kesulitan agar mampu membimbing dirinya sendiri melalui media pembelajaran tutorial. Adapun lagi fungsi yang ketiga ialah untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang belajar yang mandiri. Nah, jadi tidak melulu kita harus membutuhkan guru di hadapan kita, tapi dengan media pembelajaran tutorial seakan-akan kita bisa menghadirkan sosok guru di hadapan kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai media tutorial, yang dimana ada media tutorial terprogram dan media tutorial intelijensi dan fungsi-fungsi dari pembelajaran tutorial. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk tentang prinsip-prinsip tutorial. Di sini ada 6 prinsip tutorial. Yang pertama adalah interaksi tutorial sebaiknya berlangsung pada tingkat metakognitif. Metakognitif itu yaitu tingkatan berpikir yang menekankan pada pembentukan keterampilan. Learning how to learn atau think how to think. Mengapa demikian dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Untuk yang kedua adalah tutorial harus memiliki langkah proses belajar yang dijalani oleh tut. Tut itu yang di sini adalah orang yang menerima pelajaran atau materi tersebut. Tutorial yang selanjutnya yang ketiga, tutorial harus mampu mendorong tut sampai pada taraf pengertian understanding yang mendalam sehingga mampu menghasilkan pengetahuan yang tahan lama. Jadi gimana materi itu bisa melekat di anaknya tersebut. Selanjutnya, segala keputusan dalam tutorial sebaiknya diambil melalui proses dinamika kelompok, di mana setiap tut dalam kelompok memberikan sumbang pikirannya. Selanjutnya yang keempat adalah tutorial harus mampu membuat variasi stimulasi atau rangsangan untuk belajar, sehingga tut tidak merasa bosan, jenuh, dan atau putus asa. Di sini tutorial harus mempunyai cara metode belajar yang variatif. Selanjutnya, tutorial selayaknya memantau kualitas kemajuan belajar dengan mengarahkan kajian sampai pada taraf pengertian yang mendalam atau independent understanding. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah model tutorial. Di sini langkah-langkah model tutorial itu ada 7. Yang pertama adalah pengenalan atau introduction, yaitu tentang pengenalan terhadap aplikasi tersebut. Yang kedua adalah penyajian informasi, presentation of information, penyajian informasi bagi pengguna dalam bentuk materi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga adalah pertanyaan dan respon, question and responses, yaitu memberi pertanyaan, kemudian aplikasi memberi respon yang berbentuk keterangan dan penilaian. Yang keempat adalah penilaian respon, yaitu memberi penilaian atau scoring. Selanjutnya adalah pemberian feedback tentang respon, yaitu setelah penggunaan mendapat keterangan atas hasil yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan dan respon yang diberi, maka aplikasi tersebut memberi feedback dalam bentuk saran untuk pengguna. Selanjutnya adalah pembetulan atau remedial. Pembetulan dapat dilakukan setelah penggunaan membuka kunci jawaban. Yang terakhir adalah penutup atau closing. Kelebihan tutorial. Jadi tutorial pun mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Sejatinya, metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa secara individual. Oleh sebab itu, metode ini sangat cocok diterapkan dalam model pembelajaran mandiri seperti pada pembelajaran jarak jauh, dengan mana siswa terlebih dahulu diberi modul untuk dipelajari.
Keunggulan metode tutorial yaitu yang pertama, siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Yang kedua yaitu seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai atau lebih dikenal dengan istilah self-paced learning. Kelemahan metode tutorial yaitu yang pertama, sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim atau team teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Selanjutnya, yaitu apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi.